Karena kita nggak bisa lakukan penelitian sejenis, karena mereka langsung klaim bahwa ini udah final segala macam. Jadi secara metodologi itu ngaco. Jadi itu poinnya. Yang kedua, secara etis nggak ada satupun lembaga yang mau mempertanggungjawabkan bahwa duit itu duit pesanan partai. Kan itu intinya kan. Jadi bukan asal usul lembaga itu. Asal usul lembaga itu dari awal itu adalah hasil kompromi dunia. Dunia pada waktu itu mulai masuk dalam transisi demokrasi ketiga, gelombang ketiga, dipromosikan oleh Huntington, Afghanistan, Indonesia, Filipina, itu semua satu paket. Jadi bukan cuma Indonesia yang dapat dana dari asing, itu intinya. Tetapi dana asing itu dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi. Nah sekarang lembaga survei itu justru membatalkan awalnya itu, karena mereka nggak mempertanggungjawabkan dananya dari mana. Sehingga lembaga survei itu bisa suka-sukanya aja. Oke, margin of error dikasih ke sini, 2 bulan lagi dipindahin ke sini. Kan itu intinya kan. Jadi berantakan sebetulnya metodologinya, dan etikanya itu juga nggak ada. Kan ini calok semua nih lembaga survei ini. Ini ya susah tuh berargumentasi ngotot dengan calok. Kan dia cuma mau bilang ya udah kita sudah berhasil, udah diterima publik. Ya bukan diterima publik, mana ada partai yang akan pilih kita kalau nggak bermutu. Justru partai-partai itu memilih Anda supaya mampu untuk disulap bantahnya kan. Jangan balik-balik tuh. Jadi lembaga survei itu adalah didikte oleh partai. Partai itu cari uang itu melalui oligarki atau mulai plutokrat, kan itu dasarnya tuh. Jadi ini bukan lembaga publik yang mementingkan etika publik, mementingkan kejujuran opini publik, kagak ada lah. Itu bahkan saya bisa bilang tuh 112% itu tipu-tipu, bukan 100 saja. Ini justru saya cuman memancing di air keruh. Memang saya maksudin memancing di air keruh. Kan ini semua kan lembaga gelap gitu. Saya dulu percaya lembaga survei itu LP3S, oke. Yang kedua dulu ada yang namanya Dana Reksa, itu betul-betul metodologinya bagus betul. Walaupun itu Dana Reksa itu survei pasar, survei konsumen, tetapi dia mampu mempertanggungjawabkan metodologinya tuh. Saya sih dulu rada bagus, kemudian berubah tuh. Bahkan Kompas juga nggak itu. Ya saya nggak peduli, tapi saya anggap udahlah itu ada mainan juga di situ tuh. Demikian juga lembaga survei. Jadi pukul rata itu 120% itu tipu menipu tuh. Itu dasarnya tuh. Bahkan ada lembaga yang udah kalah, udah salah tapi masih ngotot bahwa ya itu kan kekeliruan responin apa-apa. Kan beberapa banyak lembaga yang gagal melakukan kesamaan data itu kan. Jadi yang gagal di pemilu kemarin juga banyak. Nah sekarang kita lihat bagaimana lembaga-lembaga ini kalau metodologinya mirip-mirip, ya mesti hasilnya mirip-mirip. Ini tiba-tiba 1 minggu kemudian beda. Prabowo beda sama minggu yang lalu, Ganjar beda dengan 3 jam yang lalu. Pasti dalam 3 jam berubah hasilnya kan. Jadi dia surveinya per detik apa. Jadi hal-hal semacam itu, apalagi Anies gitu kan, udah nggak pernah muncul di. Jadi saya mau terangkan itu sebagai hak saya dan hak teman-teman saya dan hak masyarakat sipil dan hak publik untuk mempersoalkan ini lembaga survei ini dikontrol oleh siapa. Tentu saja ada oversight komite, tapi itu kan transaksi di antara mereka aja. Dan mari kita mulai dengan kejujuran bahwa kalian itu digaji oleh siapa, untuk siapa, demi apa. Jujur aja, biasa aja kan. Nanti dengan cara itu kita bisa tahu margin of error itu betul-betul error atau teror kan itu. Sebut lembaga survei bikin demokrasi makin runyam, Rocky Gerung calo semua itu. Oke. Baru-baru ini Rocky Gerung kembali memberikan pernyataan kontroversial yang menyebut bahwa lembaga survei penuh dengan tipu menipu, bahkan dapat memperburuk demokrasi di Indonesia. Sebelumnya diketahui Rocky Gerung sempat menyinggung salah satu lembaga survei di Indonesia, yaitu lembaga survei Indonesia LSI yang menurutnya dibiayai oleh World Bank. Tetapi dibantah ya, bukan World Bank tapi JICA, Japan International Cooperation Agency. Dia menyampaikan hal yang sama pada wawancara baru-baru ini bersama FNN. Dalam video tersebut ia menjelaskan secara rinci alasan menyebut rata-rata lembaga survei itu menipu. Ia mencontohkan seperti LSI yang dulunya dibiayai oleh International Cooperation Agency, JICA, Japan ya tambahnya, di Jepang, dan beberapa lembaga lain juga tercatat telah dibiayai oleh dana dari luar negeri. Rocky juga menjelaskan dana asing tersebut awalnya memang untuk memperkuat demokrasi, namun para lembaga survei itu tidak bertanggung jawab atas dana tersebut asalnya dari mana. Ia juga menambahkan secara metodologi dan etika tidak diterapkan. Margin of error dikasih ke sini, 2 bulan lagi dipindahin ke sini, kan itu intinya kan. Jadi berantakan sebenarnya metodologinya dan etikanya itu juga nggak ada. Kan ini
Kan ini calo semua, ini lembaga survei ini, ungkapnya melalui kanal YouTube Rocky Gerung yang diunggah Jumat kemarin ya. Bahkan dengan lantang ia mengatakan bahwa sebagian besar lembaga survei tidak ada yang benar-benar putih, alias semuanya menipu. Tepu-tepu ya. Selain itu ia juga mengatakan bahwa lembaga-lembaga survei ini dapat membawa dampak buruk bagi demokrasi. Sebab tidak adanya parameter lain dalam menetapkan hasil survei elektabilitas para calon presiden selain responden yang ditentukan oleh pihak lembaga survei itu sendiri. Ia juga menyinggung terkait kurang terlibatnya publik, salah satunya mahasiswa terkait menetapkan hasil survei elektabilitas tersebut. Jadi udahlah, ini cawe-cawe lembaga survei ini memperburuk demokrasi, ucapnya. Rocky Gerung soal kehebohan tentang lembaga survei yang dibuatnya. Saya cuman mancing di air keruh. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari perihal kehebohan tentang lembaga survei yang dibuatnya baru-baru ini. Sebelumnya beredar video berisi pernyataan Rocky bahwa pada awalnya hanya ada satu lembaga survei, yaitu Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dibiayai oleh World Bank. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun politisi Partai Demokrat Suyoto. Nggak ada yang bayar di situ karena ini uang dunia, uang World Bank. Dari lembaga itu berternaklah di situ tokoh-tokoh yang ada sekarang, ujar Rocky dalam video tersebut. Menanggapi hal itu, Rocky mengatakan bahwa asal-usul lembaga survei pertama di Indonesia berawal dari kompromi dunia yang mulai masuk pada masa transisi menuju demokrasi. Oleh karena itu, sangat disayangkan dana asing yang digunakan untuk membackup demokrasi di Indonesia justru dibatalkan oleh perilaku lembaga survei yang tampak bertujuan untuk menggiring opini publik. Nah, sekarang lembaga-lembaga survei itu justru membatalkan. Awalnya itu, kadang mereka nggak mau mempertanggungjawabkan datanya dari mana, sehingga lembaga survei itu bisa suka-sukanya aja, ujar Rocky dikutip Suara Liberté dari kanal YouTube pribadi pada Jumat 9 Juni 2023. Rocky bahkan tak tanggung-tanggung menyebut lembaga survei sebagai calo. Jadi berantakan seperti metodologinya dan etikanya juga nggak ada. Kan ini calo semua lembaga survei ini, ujarnya. Selain itu, tujuan Rocky menyinggung lembaga survei yaitu untuk memancing mereka agar buka-bukaan terkait sumber pendanaannya. Ini justru saya cuma memancing di air keruh, ujarnya. Alasannya yaitu karena lembaga survei tersebut merupakan lembaga gelap. Kan ini semua kan lembaga gelap, ujar mantan akademisi Universitas Indonesia itu. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyangkal tuduhan Rocky bahwa lembaga survei itu tipu-tipu. Pasalnya bukan hanya partai politik, bahkan lembaga internasional pun meminta survei dari lembaga survei. Kalau lembaga-lembaga survei itu tipu-tipu seperti kata Rocky, tidak mungkin partai-partai, lembaga-lembaga internasional dan lain-lain meminta survei ke kami. Masa elit politik mau aja kena tipu? Hehe, ujar Burhanuddin di akun Twitter _Burhan Muhtadi pada Rabu 7 Juni 2023.